kayak ibarat baterai tadinya full jadi 90%. Pas tahu dari si cancer itu, dia justru mikirin si jabang bayi. Dia bilang, Cika, gue gimana ya kalau dalam kondisi ini gue jalanin kemoterapi, nanti anak gue nggak apa-apa. Akan nanyain jangan nanti kan ngomong sama dokter, kira-kira ngefek nggak? Tapi ternyata dokter juga punya cara sendiri untuk supaya si obat kemoterapi itu nggak ke janin. Makanya dianjurin untuk ke rumah sakit Malaysia yang ada di Penang. Rumah sakit apa? Beliau jalanin kemoterapi kurang lebih kalau nggak salah selama setahun itu 11 kali. Pokoknya belasan kali lah. 11 atau 13 itu saya lupa berapa. Tapi beliau merasa kayak nggak ada perbedaan yang beliau rasain seperti itu. Terus pada saat beliau mau melahirkan, dokter bilang mau pilih diselamatkan ini mau dipilih anaknya atau ibunya, tapi beliau bilang selamatkan anak saya. Bahasanya dia kan orangnya kan plus ya, bahasanya dia kalau saya nggak ada kan ntar bapaknya bisa kawin lagi, nggak bisa ngurusin anak saya. Tapi dokter bilang kita berusaha semaksimal mungkin, Allah punya kuasa, alhamdulillah selamat semuanya. Nah, sebulan setelah melahirkan, beliau masih tetap jalanin kemoterapi dan saya sempat disuruh pegang si cancernya itu. Jadi dia buka bajunya, saya disuruh megang, dikasih. Kebetulan memang di rumah ini, belum pindah ke rumah yang Cinere. Pas megang itu kerasnya kayak megang batu karang, keras banget. Terus saya bilang, sakit nggak Pak? Nggak sakit, beneran? Enggak. Kalau sakit mah gua nggak dipikir sakit. Enggak, ini nggak sakit. Terus gimana ke depan? Pokoknya kata dokter, jadi dokter itu berusaha untuk mengecilkan si cancernya dulu, baru nanti ada tindakan pengangkatan gitu kan. Nah, dia ngerasa di rumah sakit Penang itu dia ngerasanya nggak ada perubahan. Akhirnya kebetulan beliau kan punya orang tua angkat itu ada salah satu keluarganya sama mengidap cancer juga, berobatnya di Malaysia malam itu sembuh. Nah, dia bilang, ayo itu sampai habis. Bukan rambut doang yang rontok, alisnya rontok, bulu matanya nggak ada sama sekali, bulu kakinya nggak ada juga, semuanya rontok. Dia sampai bilang, ya Allah Tika, gue kayak berhenti lagi, jadi gue harus tengok aja nih Tika. Terus dia bilang, Tika lu cari endorsement coba, ini sulam alis, kata dia. Alhamdulillah saya dapet endorse sulam alis, makanya alisnya cantik banget. Ya kemarin di tanggal 2 Juli yang harusnya beliau itu sudah menjalani operasi, tapi beliau tiba-tiba batuk. Yang beliau udah di Malaka, udah di Malaka, udah di ruang rawat. Tiba-tiba pas udah pasang infus, yang tiba-tiba mau jalanin operasi itu pas dokter lagi visit, si kok tiba-tiba batuk, disuruh pulang. Kamu pulang dulu, sembuhin batuknya, nanti pada saat batuk sembuh kamu balik lagi. Akhirnya dari tanggal 2 Juli sampai akhir Juli tuh batuk nggak hilang-hilang. Nelpon ke pihak rumah sakit yang di Malaka, bilang katanya dokter yang nanganin si Mpo ini lagi cuti, balik di tanggal 10 kemarin. Ya udah bismillah ayo, sampai tanggal 10 mah gue udah sehat nih, kata dia gitu kan. Nah, masuk ke rumah sakit itu berapa ya, lupa lagi tanggalnya berapa, ke RSPP dulu. Ibu angkatnya Bang Idung menganjurkan untuk ke RSPP. Akhirnya dari rumah Cinere kita bawa ke RSPP, 2 hari dirawat di sana, pulang. Beliau minta pulang karena di rumah sakit juga nggak diapa-apain, kata dia. Jadi gue pulang aja mendingan di rumah, orang gue nggak diapa-apain di sini juga, dia bilang gitu. Pulang hari Rabu kalau nggak salah. Di hari
di malam Kamis saya teman-teman semuanya pada nengokin nih, ada apa, emang dengar katanya dia pulang, ya udah kita ke rumahnya. Kak, aku mau ke rumah, pengen makan apa? Saya setia ke rumahnya, pasti selalu nanya mau makan apa, selagi ada saya bawain. Kak, gue lagi ngebayangin mie ayam nih, enak kayaknya, tapi boleh makan mie ayam? Boleh, orang mie ayam kok bukan apa. Oke, saya bawain mie ayam, kan dia semangkuk berdua sama Bang Idung, enak di jeruk di depan saya nih, sehat, duduk ngobrol biasa. Tiba-tiba besok sore anaknya yang pertama, kakak Shirley, nelfon saya, Ibu lagi di mana? Ibu lagi di bengkel, Kak. Kenapa? Kenapa? Mama, Bun. Kenapa, Mama? Mama ngerintih aja. Kenapa? Apa yang dirasa? Katanya tulangnya sakit, Bun. Tulang belakangnya, pinggangnya sakit, tulang belakangnya semuanya oli-oli. Bisa dulu dah sama Saya coba tolong di situ kan.